Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulia Rahmawati dengan NIM 2404106078 dari Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Di sini saya akan melaksanakan tugas mata kuliah Islam dan Peradaban Melayu dari dosen pengampu kita, yaitu Ibu Profesor Dr. Zudia M.A.D. Saya berasal dari Muara Enim di Kecamatan Ujan Mas, Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Di sini saya menceritakan salah satu cerita dari Kecamatan Ujan Mas, yaitu asal-usul nama Ujan Mas. Sejarah asal-usul nama Ujan Mas dimulai pada tahun 1300 Masehi yang terletak di kiri kanan pinggiran Sungai Lematang. Daerah-daerah tersebut banyak dihuni oleh umat manusia. Mereka hidup secara berkelompok dan dinamai dengan jungkuk atau yang dikenal dengan rampok. Jungkuk-jungkuk tersebut terdiri dari beberapa kelompok. Kelompok pertama yang dinamai dengan jungkuk talang tinggi. Yang kelompok kedua dinamai dengan jungkuk curug. Kelompok ketiga dinamai dengan jungkuk talang miong. Kelompok keempat dinamai dengan jungkuk rematai. Dan yang terakhir dinamai dengan jungkuk karang dalam. Pada jungkuk yang pertama, itu jungkuk talang tinggi yang dipimpin oleh Puyang Setia dan Puyang Kumbang, yang berlokasi sekarang ini di Dusun 1 dan Dusun 2 Desa Ujan Mas Lama, atau yang disebut dengan Ujan Mas Ulu. Dan lokasi jungkuk tinggi ini terdapat makam-makam Puyang diantaranya Puyang Setia, Puyang Kumbang, dan Puyang Purnawan Janglenggang yang sering disebut dengan Babengok. Pada jungkuk yang kedua itu jungkuk Cuhuk yang dipimpin oleh Puyang Panang Semarang yang lokasinya berada di sekitar muara Sungai Ujan Mas. Di lokasi jungkuk ini terdapat makam-makam Puyang Imam Grebe dan petilasan Puyang Kimas yang lokasinya sekarang ini berada di seberang Desa Ujan Mas. Yang ketiga jungkuk Talang Nior atau Talang Kelapa yang dipimpin oleh Puyang Raden. Lokasinya sekarang ini berada di seberang Desa Ujan Mas atau biasa disebut dengan Talang Bulu Ngumpul atau Bambu Kuning di seberang muara Sungai Semanggu. Dikatakan Semanggu karena selama ini dianggap angker karena tempat berdiamnya dedemit atau setan-setan. Yang keempat itu ada jungkuk Rematai yang dipimpin oleh Ki Agus. Lokasinya sekarang ini berada di seberang Sungai Lematang, Desa Ujan Mas, yaitu di hilirnya Kota Milior di seberang muara Sungai Langkap. Keramatan bekas lokasi jungkuk Rematai ini adalah jika ada seseorang yang berniat jahat masuk ke wilayah ini, maka tidak bisa keluar alias kesasar. Lokasi sekarang ini disebut dengan Tanjung Sembojo. Yang terakhir, jungkuk Karang Dalam yang dipimpin oleh Puyang Imam Berebe dan Puyang Makdum. Lokasinya berada di hilir jungkuk tinggi atau talang tinggi. Dinamai Karang Dalam karena tanahnya rendah di pinggiran Sungai Lematang yang mudah kebanjiran. Jika musim kemarau, maka di tanah ini masih sering terjadi hujan lokal.
Di hilir muara Sungai Langkap, jarak kurang lebih 100 meter dari Sungai Lematang. Kelima jungku inilah asal muasal dari marga Ujan Mas sekarang ini. Suatu ketika ada seorang gadis yang bernama Putri Dayang Rindu yang merupakan anak dari Puyang Setia yang merupakan kelompok dari Jungku Talang Tinggi yang sedang berkunjung ke Jungku Cuhu. Dia berteman dengan anak perempuan Puyang Panang Semarang yang merupakan ketua dari Jungku Cuhu. Saat itu mereka sedang berjalan-jalan menikmati indahnya alam. Putri Dayang Rindu ditemani oleh 2 orang gadis dari jungkunya, sedangkan putri dari Puyang Panang Semarang ditemani oleh 2 orang gadis dari jungkunya dan 2 orang pengawal dari jungkunya. Setelah puas berkeliling kebun memetik buah-buahan, mereka berniat pergi ke aliran sungai untuk mencuci tangan. Putri Dayang Rindu dan beberapa gadis dari rombongan itu membawa gondang untuk membawa oleh-oleh buah dan pakaian ganti. Sesampainya mereka di pinggir sungai, ternyata sungai itu sangatlah jernih airnya. Terbesitlah keinginan Putri Dayang Rindu untuk mandi dan membersihkan tubuhnya. Maka rombongan itu mandi di sungai tersebut, dan 2 orang pengawal tersebut menyingkir agak menjauh. Kemudian mereka mandi sambil bersendau gurau dan tak lupa berlangit atau berkeramas rambut. Ketika mereka sedang asyik mandi, tiba-tiba turunlah hujan. Kemudian butiran-butiran hujan yang turun itu berubah menjadi hujan butiran emas. Beberapa orang mengambil butiran emas itu dan dimasukkan ke dalam gondang mereka masing-masing. Tapi anehnya butiran emas di dalam gondang masing-masing gadis itu menghilang. Hanya butiran emas yang ada di gondang Dayang Rindu yang masih utuh. Setelah hujan emas itu mereda, mereka segera mengakhiri mandinya. 2 orang pengawal segera berjaga karena takut akan kejadian hal tersebut. Mereka cepat-cepat pulang ke rumah ketua Jungku Puyang Panang Semarang. Di sepanjang perjalanan, banyak orang yang bertanya kenapa mereka tergesa-gesa. Tanpa disadari, Jungku menerangkan bahwa mereka mengalami kejadian aneh, yaitu terjadi hujan emas waktu mandi di sungai. Maka, berbondong-bondonglah masyarakat Jungku Curug mendatangi rumah ketua Puyang Panang Semarang untuk melihat dan mendengar kejadian aneh itu. Sesampainya di rumah ketua Jungku Curug, Puyang Panang Semarang terkejut dan merasa heran melihat rombongan putrinya tergesa-gesa pulang. Dia segera bertanya, "Kenapa kalian pulang tergesa-gesa dan diikuti para penduduk?" Putrinya menjawab, "Tadi ada kejadian aneh waktu kami mandi di sungai. Terjadi hujan emas dan anehnya kami mengumpulkan emas itu di gondang kami masing-masing, tapi emasnya menghilang. Hanya emas yang ada di gondang Putri Dayang Rindu yang masih utuh." Mendengar cerita itu, Puyang Panang Semarang memanggil ketua Jungku dan mengabari Puyang Setio, orang tua dari Putri Dayang Rindu, yang merupakan ketua Jungku Talang Tinggi. Setelah dirasa sudah cukup yang diundang, maka berpidatolah Puyang Panang Semarang. Waktu rombongan putrinya dan Putri Dayang Rindu sedang mandi di sungai, terjadilah hal aneh, yaitu hujan emas, dan anehnya semua yang mandi di sana mengumpulkan emas-emas itu di gondang mereka masing-masing. Tetapi emasnya menghilang, hanya emas yang digondang Putri Dayang Rindu yang masih utuh, dan dia memperlihatkan butiran-butiran emas itu. Dan Puyang Panang Semarang menunjukkan butiran emas itu berkeliling agar para penduduk dapat melihat dengan jelas butiran emas itu. Setelah meminta pendapat dari tua-tua Jungku Cuhu dan tua-tua dari Jungku Talang Tinggi, maka disepakati untuk berjaga selama 3 hari 3 malam. Jika terjadi hal-hal aneh atau bahaya, maka mulailah masyarakat Jungku Cuhu berjaga di rumah Puyang Panang Semarang, takut ada kejadian terhadap emas yang ada di gondang Putri Dayang Rindu
ataupun bahaya terhadap Putri Dayang Rindu. Kejadian ini sudah tersebar juga ke Jungku Dalam, Nior, dan Jungku Rematai, sehingga kejadian itu menjadi buah bibir masyarakat pada saat itu. Setelah habis waktu 3 hari 3 malam, Puyang Panang Semarang kembali mengumpulkan tua-tua Jungku dan Jungku Talang Tinggi serta penduduk Jungku Cuhu. Dia meminta pendapat kepada para ketua dan diambil kesimpulan dari para ketua-ketua Jungku, yaitu bahwa kejadian ini adalah karoma atas Putri Dayang Rindu, anak dari Puyang Setia dari Jungku Talang Tinggi. Maka sungai tempat Putri Dayang Rindu mandi dinamai dengan Sungai Ujan Mas dan Putri Dayang Rindu digelari menjadi Putri Hujan Emas. Kejadian itu cepat menyebar ke jungku-jungku lainnya, sehingga terkenal dengan nama sungai di Jungku Cuhu menjadi Sungai Ujan Mas, dan Putri Dayang Rindu, anak dari Puyang Setia dari Jungku Talang Tinggi, sering digelari Putri Ujan Mas. Pesan moral yang dapat kita ambil dari cerita asal-usul nama Hujan Mas dan Putri Hujan Mas adalah terimalah setiap anugerah yang diberikan Tuhan kepada kita, karena anugerah dan keistimewaan itu diberikan kepada orang-orang yang terpilih. Dalam cerita asal-usul nama Hujan Mas dan Putri Hujan Mas, bahwa pentingnya kebersamaan dan solidaritas dalam masyarakat agar memberikan dampak yang baik pada umat manusia. Sekian cerita tentang asal-usul nama Hujan Mas dan Putri Hujan Mas. Saya Yulia Rahmawati mengucapkan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.